Halo semua, perkenalkan nama saya Dharma Eva Kristinenggolan dengan NPM 223528004. Di sini saya akan menjelaskan 4 tugas saya di mata kuliah pemrograman mobile. Jadi tugas yang pertama itu adalah mengelola data mahasiswa, tugas kedua itu menghitung nilai akhir, serta menghitung potongan harga dengan kupon. Nah, yang ketiga itu adalah implementasi CRUD data buku pada database perpustakaan menggunakan React Native, PHP, dan juga MySQL. Dan yang keempat itu yang terakhir, tugas proyek pemrograman mobile dengan studi kasus pengelolaan data laundry. Ini adalah tampilan dari aplikasi kelola data mahasiswa dan juga QR dari kelola data mahasiswa yang akan saya scan nanti ke dalam smartphone. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjalankan aplikasi ini di smartphone saya. Jadi yang pertama-tama itu saya akan menjalankan proyek ini menggunakan perintah npx expo start. Jadi nanti saya akan scankan QR ini yang sudah ada di sini ke HP saya. Masuk ke aplikasi Expo di smartphone saya dan saya langsung scan QR kode yang ada di dalam laptop tadi. Oke. Nah, sekarang aplikasi sudah berjalan di smartphone saya ini. Di sini pengguna bisa langsung menambahkan data mahasiswa dengan mengisi NIM dan juga nama mahasiswa. Langsung saja saya tambahkan atau saya masukkan NIM saya, atau ini bebas, boleh teman-teman. Langsung aja masukkan nama mahasiswa. Oke, di sini saya akan menekan tombol tambah data. Dan otomatis data yang tadi sudah saya isi langsung muncul pada daftar mahasiswa di bawahnya ini ya. Jadi ketentuannya itu aktif ya teman-teman, dan juga pengguna juga bisa mencari data kolom pencarian yang sudah disediakan. Jadi kalau misalnya kita masukkan terlebih dahulu lagi NIM yang lain ya. Kita tambah atau kita klik tambah data. Dan yang nama yang lain itu juga bakal masuk ke dalam daftar pencarian mahasiswa. Boleh kita masukkan lagi yang lain. Namanya kita buat Indah. Kita klik tambah data. Nah, yang sudah saya masukkan 3 data tadi langsung otomatis masuk ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau cari mahasiswa, kita cari aja Indah, dia langsung muncul ya nama Indah. Nah, jadi kalau misalnya kita mau hapus salah satu boleh ya teman-teman. Misalnya kita mau hapus yang nama Intan, dan di sini ada ketentuannya, apakah Anda yakin yang menghapus data Intan? Klik aja hapus, dan otomatis nama dan juga NIM Intan tadi itu langsung terhapus teman-teman. Begitu. Selanjutnya tugas kedua di sini adalah menghitung nilai akhir berdasarkan tugas, UTS dan juga UAS, serta menghitung potongan harga dengan kupon yang sudah ditentukan. Jadi di sini ada 2 kupon, yaitu yang pertama kuponnya itu NOV 24 dan juga 2024. Oke, saya akan langsung nge-scan QR ini ke dalam HP saya. Di sini saya sudah masuk. Di sini saya sudah masuk ke aplikasi Expo. Ini saya akan menjelaskan soal kedua. Tapi terlebih dahulu saya akan men-scan QR kode yang ada di laptop agar bisa masuk aplikasinya ke dalam smartphone saya. Oke, ini langsung ya masuk teman-teman. Untuk menghitung nilai akhir dan juga kode kupon. Pertama saya akan masuk ke nilai akhir.
Nah, nilai akhir ini ada ketentuannya teman-teman. Jadi kalau tugas itu dikali 2, UTS dikali 3, sedangkan UAS dikali 5. Nanti semua itu bakal dibagi 10 teman-teman. Jadi di sini saya membuat isinya itu kelas, jenis kuliah dan juga nilai. Di sini saya kebetulan SI 6 DB2. Saya klik SI 6 DB2. Jadi di sini tuh di dalam kelas ini ada 3 ya, sampai saya. Jadi di dalam kelas ini ada 3 ya saya buat ya teman-teman. SI 6 DB1, DB2 dan juga IRP teman-teman. Jadi kebetulan saya di 6 DB2. Di sini ada jenis kuliah, mau reguler atau karyawan bebas ya teman-teman ya. Tergantung kalian ambil di kelas apa dulu. Di sini ada nilai yang berisi tugas, UTS dan juga UAS. Jadi bobotnya itu udah ada ya masing-masing nilai tugas. Nilai tugasnya itu di 20%, bobot 30% dan juga UASnya itu 50% teman-teman. Jadi kita klik aja bebas ya tugasnya. Misalnya di 85, UTS-nya di 90, sedangkan UASnya itu di 80. Kita klik datanya sudah diinput, sudah benar. Kita klik hitung nilai. Oke, di sini langsung muncul hasil perhitungannya teman-teman ya. Jadi hasil perhitungannya itu di grade B atau baik. Jadi kalau misalnya kita mau riset boleh. Oke, kita ulang lagi ya teman-teman di IRP aja. Kita buat di kelas karyawan, nilainya itu di tugas 90, UTS di 80, UASnya di 85. Kita klik hitung nilai. Nah, langsung muncul ya teman-teman ya hasil perhitungan tadi. Nah, tugasnya itu dikali 2, 90 kali 2, UTS 80 kali 3, UAS 85 kali 5. Kita reset. Atau boleh kita tambahkan lagi teman-teman ya. Kita tambahkan lagi. Oke, kita tambahkan lagi. Kita pilih aja kelasnya di SI 6 IRP, jenis kuliahnya karyawan aja teman-teman ya. Tugasnya kita buat 90. UTS-nya di 87. UAS-nya kita buat aja di 85. Oke, kita klik. Oke, teman-teman, di sini langsung hasilnya muncul ya teman ya. Hasil perhitungannya. Nilai akhirnya itu di grade A. Seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman ya, kalau tugas itu kan dikali 2, UTS dikali 3, sedangkan UAS itu dikali 5. Ini di sini langsung ada muncul teman-teman ya hasilnya. Oke, kalau misalnya kita mau reset boleh teman-teman, kita reset. Nah, nilai yang akhir tadi langsung hilang teman-teman. Oke, selanjutnya di sini saya akan menghitung potongan harga dengan kupon. Jadi kode kupon yang tersedia itu NOV 24 dan juga 2024. NOV 24 ini diskonnya itu sebesar 10%, sedangkan 2024 itu diskonnya 5%. Jadi di sini berisi jenis member, status member dan juga data belanja yang sudah saya buat ya. Oke, lanjut kita akan mengisi ya teman-teman ya. Kita pilih aja jenis membernya itu di silver. Statusnya itu saya buat aja di aktif, dan data belanjanya itu buat aja. Data itu atau totalnya itu saya buat di 500.000. Kode kuponnya saya buat aja yang pertama itu NOV 24. Klik menyetujui dan juga kita klik hitung potongan. Dan ini ada langsung muncul ya teman-teman ya rincian pembayarannya. Jadi total belanjanya itu kan di 500.000. Sedangkan kuponnya itu di NOV 24 itu potongannya sebesar 10%. Jadi potongannya itu sebanyak 50.000 teman-teman. Jadi total pembayaran saya itu di 450.000. Jadi saya hemat sekitar 50.000. Oke, kita lanjut ke kupon kedua.
kita boleh ini di reset teman-teman ya, boleh. Jadi langsung terhapus. Oke, kita lanjut ke jenis member misalnya gold. Buat aja status member yang nggak aktif, boleh teman-teman ya. Karena biasanya ya, karena saya buat ini aktif maupun tidak aktif, tetap dia bisa pakai kode kupon. Total belanjanya itu buat aja di 200.000. Kode kuponnya itu buat 2024. Klik setujui. Nah, saya akan klik hitung potongan. Ini langsung muncul ya rincian pembayarannya, yang dimana total belanja saya tadi 200.000. Saya masukkan kode kuponnya itu di 2024 yang sebanyak 5%. Jadi potongannya itu sekitar 10.000 teman-teman. Jadi total pembayaran saya itu di 190.000. Jadi saya bisa menghemat sekitar 10.000 teman-teman ya. Oke, boleh kita langsung reset. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak mau pakai kode kupon juga bisa teman-teman, kita klik aja di platinum, buat aja statusnya aktif. Total belanjanya itu sekitar 700.000 misalnya ya. Kode kuponnya nggak usah kita isi, kita klik aja ini, langsung klik hitung potongan. Nah, jadi rencana pembayaran saya itu kalau tidak memakai kupon tidak ada kena potongan ya teman-teman ya. Jadi di mana yang saya masukkan total belanja tadi, itu yang akan keluar di total bayarnya gitu teman-teman. Lalu kalau misalnya mau saya reset juga bisa ya teman-teman ya. Oke, kita klik reset. Oke, total belanja saya langsung otomatis terhapus begitu teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas ketiga, yaitu implementasi CRUD data buku pada database perpustakaan menggunakan native, PHP dan juga MySQL. Jadi di sini langsung saya klik aja my device-nya atau QR-nya teman-teman ya. Nah, jadi sini saya akan scan pakai HP saya di aplikasi Expo. Oke. Ya, jadi di sini setelah sudah saya scan QR kodenya, langsung muncul aplikasinya ya teman-teman ya. Dan di sini merupakan halaman utama dari aplikasi perpustakaan. Jadi di sini tuh pengguna bisa mencari buku melalui kolom pencarian atau menambahkan buku baru dengan mengisi data seperti ISBN, judul, tahun, stok, penulis dan juga penerbit. Jadi kalau misalnya setelah datanya semua diisi, pengguna itu bisa menekan tombol simpan buku. Jadi otomatis data akan tersimpan dan tampil pada daftar buku yang ada di aplikasi ini. Oke, saya akan menambahkan buku baru. Pertama-tama kita akan mengklik atau menambahkan atau memasukkan ya teman-teman ISBN-nya. Misalnya di angka ini, judulnya buat aja di pendidikan. Tahunnya buat di 2026. Stoknya di 3 ya. Penulisnya itu nama teman-teman. Penulisnya itu namanya buat aja di Pillow. Penerbitnya itu Erlangga. Pillow Mcom. Selanjutnya oke, di sini saya akan menambahkan buku baru. Pertama-tama saya akan memasukkan ISBN ya teman-teman ya. Oke, judulnya kita buat aja di sastra. Tahunnya 2026. Stoknya itu buat di 5. Penulisnya itu buat aja di atau Dear atau buat aja Novita. Penerbitnya itu Erlangga. Oke, kita klik simpan buku. Nah, otomatis buku berhasil ditambahkan. Dan di sini langsung muncul ya daftar buku. Kita buat aja 3 buku. Misalnya kita masukkan ISBN-nya, judulnya pengalaman hidup.
tahunnya 2025. 2027. Stoknya buat aja di 3. Penulisnya Messina. Penerbitnya itu Gramedia. Kita klik simpan buku. Nah, otomatis bakal tersimpan ya teman-teman ke daftar buku. Kita buat lagi, satu lagi. Judulnya itu kita buat aja pendidikan. Tahunnya 2025. Stoknya bebas 6 pun boleh teman-teman ya. Penulisnya itu Intan. Penerbitnya itu kita buat aja penerbitnya itu Mijan, boleh ya teman ya. Oke, kita klik simpan buku. Nah, otomatis langsung terdaftar buku yang sudah kita masukkan tadi teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita mau edit boleh ya teman-teman ya. Misalnya di bagian Intan ini kita mau editnya itu di tahun. Misalnya yang dari 25 kita buat jadi tahun 2008 boleh teman-teman ya. Kita update buku. Otomatis yang daftar buku pendidikan tadi itu langsung teredit. Yang tahun 2025 jadi 2028. Jadi nah, jadi kalau mau dihapus juga boleh, misalnya, atau kita klik aja dulu cari buku, misalnya buku pendidikan kan, kita klik, otomatis langsung muncul kan daftar pendidikan, daftar buku pendidikan, gitu teman-teman. Oke, misalnya kita mau hapus daftar buku dari Gramet ya, misalnya yang penulisnya itu si Messiana, kita klik aja hapus. Otomatis daftar buku yang pendidikan tadi pengalaman hidup tadi langsung terhapus teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau hapus semua juga boleh teman-teman ya. Kita hapus pendidikan bisa, kita hapus sastra boleh teman-teman. Oke, langsung terhapus semua teman-teman. Jadi dalam PHP admin tadi pun langsung terhapus semua buku yang sudah saya hapus. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi tadi daftar bukunya itu langsung masuk ya ke dalam PHP admin saya, yaitu ini. Ada 3 deh teman-teman ya. Ada 3 buku. Yang tadi kan saya buat yang pendidikan itu kan tahun yang pertama itu 2025. Saya edit ya jadi 2028 gitu teman-teman. Jadi dalam PHP admin tadi pun langsung terhapus semua buku yang sudah saya hapus. Jadi begitu teman-teman ya. Selanjutnya tugas terakhir saya yang keempat adalah tugas proyek pemrograman mobile dengan studi kasus pengolahan data laundry. Jadi di sini sudah saya buat ya teman-teman aplikasinya. Selanjutnya saya akan men-scankan QR code-nya ke dalam HP saya. Masuk ke aplikasi Expo. Jadi di sini saya akan scan QR code yang ada di dalam laptop saya dan akan saya pindahkan aplikasinya ke dalam smartphone saya ini. Di sini saya akan scan QR-nya terlebih dahulu. Nah, setelah saya scan QR-nya, langsung otomatis aplikasinya masuk ke dalam HP atau smartphone saya. Jadi di sini langsung ada tampilan Dear Laundry. Jadi yang pertama-tama di sini saya akan
daftar dulu karena kita kan belum punya akun, jadi kita harus mendaftar dulu kita sebagai customer atau si pelanggan. Kita klik daftar sekarang. Jadi di sini ada beberapa informasi akun itu. Yang pertama itu di username, password, dan di data dirinya itu ada di nama lengkap, alamat, dan juga nomor telepon. Jadi kita akan masukkan username-nya terlebih dahulu. Kita klik aja namanya Messi. Masukkan passwordnya ya teman-teman ya. Dan di sini kita akan mengisi data diri berupa nama lengkap, alamat, dan juga nomor telepon. Kita masukkan nama lengkap kita. Alamatnya kita buat aja Amplas. Nomor telepon oke, langsung kita klik daftar ya teman-teman ya. Karena apa kita klik daftar? Biar kita memiliki akun. Di sini langsung tertampil registrasi berhasil. Jadi kita akan langsung login ke akun kita. Klik OK. Di sini langsung ada ya aplikasi Expo-nya, langsung kita scan QR code yang ada di laptop tadi untuk dipindahkan ke smartphone saya. Setelah sudah di scan, langsung ada tampilan Dear Laundry ya teman-teman ya. Langsung kita daftar sekarang karena kita belum mempunyai akun. Kita klik aja daftar sekarang. Buat namanya Yaya, passwordnya kita lengkapi data dirinya, misalnya nama kita, nama lengkap boleh, nama singkat pun boleh. Alamatnya buat aja Martubung. Nomor telepon kita klik daftar. Di sini langsung tertampil registrasinya berhasil dan langsung login aja ke akun kita. Oke, klik oke. Oke, di sini kita akan masuk terlebih dahulu ke admin ya. Kita klik oke. Jadi sini tuh saya sudah masukkan ada beberapa total transaksi, total pelanggan, total paket. Jadi di sini kita langsung aja dulu buat transaksi baru. Oke, kita buat transaksi baru, pilih pelanggan, namanya tadi Siaya kan, Siaya. Kita buat aja cuci kering. Masukkan beratnya di 10 kilo. Dan di sini langsung otomatis ya total biaya dan juga tanggal masuknya itu langsung otomatis keluar. Statusnya tetap aja di pending. Kita klik simpan. Transaksi berhasil ditambahkan. Oke, kita langsung out, masukkan ke akun Siaya tadi. Masukkan passwordnya. Klik login. Dan di sini langsung ada tampilan transaksinya itu masih menunggu ya. Kita out lagi, masuk ke admin. Kita klik login. Nah, di sini kan langsung ada transaksinya nih. Yang transaksi Siaya atau ya transaksi Siaya itu yang bagian cuci kering tadi masih berstatus pending. Boleh kita edit ya teman-teman ya. Misalnya kita buat statusnya diproses. Kenapa proses ya? Berarti cuciannya lagi dibersihkan atau diproses. Kita klik aja. Dan di sini langsung ada muncul transaksinya berhasil diupdate. Oke. Kita masuk ke akun Siaya. Kenapa? Jadi Siaya juga bisa mantau bahwasannya cuciannya gimana, apakah sudah diproses atau belum. Dan di sini langsung transaksinya diproses ya, karena tadi kita dari si admin udah membuat statusnya diproses. Oke, langsung aja kita masuk ke admin lagi. Masukkan passwordnya. Kita klik login. Nah, di total transaksinya tadi ini kita edit lagi, misalnya statusnya udah selesai. Kita klik aja selesai status, simpan. Transaksinya berhasil diupdate. Oke, kita masuk ke akun Siaya. Kita
klik login. Di sini langsung muncul transaksinya si Ayah tadi sudah selesai. Jadi si Ayah sudah bisa ngambil cuciannya langsung ke toko. Jadi nggak perlu lagi dia capek-capek untuk bolak-balik ya, karena di sini si admin udah buat statusnya itu selesai. Oke. Kita klik kita out, kita masuk ke admin ya, admin. Kita klik login. Sorry teman-teman. Klik login. Nah, transaksi yang tadi itu kan udah selesai tuh. Jadi kita klik aja edit. Kita lihat bahwasanya si Ayahnya ini udah ngambil. Jadi kita klik diambil. Oke, simpan. Transaksinya berhasil diupdate. Jadi kita klik lagi masuk ke si Ayah. Kenapa kita masuk lagi ke si Ayah? Jadi biar tahu bahwasannya si admin itu udah mengkonfirmasi bahwasannya pakaiannya yang si Ayah itu udah diambil oleh si Ayah gitu. Jadi kita masuk lagi ke admin. Yuk, klik login. Oke, transaksi yang tadi itu sudah diambil ya. Jadi si admin bisa langsung mengeluarkan nota. Ini notanya ini bisa bisa berwujud PDF dan juga membagikan langsung ke WhatsApp, misalnya ke WhatsApp saya. Ini langsung muncul transaksi dari si laundry bersih sejahteranya. Oke, di sini langsung ada ketentuannya bahwasannya nama pelanggan si Ayah, apa aja yang dipilih si Ayah, cuci kering, berat, dan juga harga serta total biayanya teman-teman ya. Oke, kita klik tutup dan di sini langsung kita lihat laporan. Nah, jadi di sini itu langsung tertampil total pendapatan dari laundry bersih sejahteranya. Jadi itu kan tadi ada 3 transaksi ya. Jadi totalnya itu 183 teman-teman ya. Oke. Kita lihat lagi. Dan status ya tadi itu udah diambil. Oke. Sekian dari hasil presentasi. Sekian dulu hasil presentasi saya mengucapkan terima kasih.